Pernahkah Anda berpikir atau merenungi bahwa terjadinya bencana-bencana, korupsi yang merajalela, ketimpangan sosial dan ekonomi, kejahatan-kejahatan yang terstruktur, itu bukan hanya sebatas masalah ekonomi, sosial, hukum, dan politik belaka. Namun, sejatinya telah terjadi ketimpangan antara sesuatu yang metafisika dan yang fisika, sesuatu yang di alam ruhani dengan alam jasad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat presisi tinggi. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Bahwa kami adalah pengamal Torekot Naksabandia Khalidiyah Nusantara, sebuah torekot arwahi yang pastinya kami fokus pada eksplorasi ruang-ruang rohani. Namun sesungguhnya hal ini tidaklah rumit apabila kita memahami prinsip-prinsip fisika, terutama adalah hubungannya antara metafisika dengan yang fisika. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Nikola Tesla, bahwa semesta ini adalah simetris antara yang makrokosmos dengan yang mikrokosmos, antara yang ruhaniyah dengan yang jasmania, antara alam metafisika dengan yang fisika. Bahkan secara spesifik, Sayyidi Syekh Profesor Qadrun Yahya mendeskripsikan bahwa metafisika adalah fisika di alam meta. Sejalan dengan hal tersebut, ruhaniyah manusia yang sifatnya adalah metafisik pun bisa dideteksi dari alam fisika ini. Demikian halnya, alam fisika ini pun bisa dideteksi dari alam metafisika. Sebagaimana dalam pembukaan tadi, kali ini kami ingin mendedikasikan diri kami, jamaah kami, untuk perbaikan negeri ini. Ketika terjadi sebuah ketidakwajaran atau penyelewengan, itu berarti terjadi pula ketidakseimbangan antara alam jasmani dengan alam ruhani, alam fisika dengan alam metafisika. Sebagai contoh, misalnya kejahatan merajalela, korupsi terjadi di mana-mana, padahal hukumnya sudah amat lengkap, nilai-nilai keadilan sudah ditanamkan, produk-produk hukum, instrumen-instrumennya sudah amat lengkap. Namun kenapa kejahatan, korupsi masih terus terjadi? Ini artinya telah terjadi ketimpangan antara alam metafisika dengan yang fisika. Nilai-nilai keadilan adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang metafisik, tetapi tidak mewujud di alam realitas, di dalam pelaksananya, di dalam implementasinya. Demikian halnya dalam hal beribadah, bahwa sholat adalah mencegah yang keji dan mungkar. Ungkapan itu ada dalam kitab suci. Nilai-nilai menghilangkan kekejian dan kemungkaran itu ada di alam metafisika. Tetapi di alam realitasnya, ketika tidak mewujud, maka berarti ada ketimpangan, ada keterputusan antara alam lahiriah dengan alam ruhaniyahnya. Pemirsa dan para jamaah dimanapun berada, dapat kami sampaikan bahwa saat ini Yang Mulia Guru Mursyid kami sedang mempunyai proyek besar, yaitu dalam rangka memperbaiki negeri ini, yaitu dengan cara memperbaiki sistem metafisikanya melalui penembakan-penembakan dengan amunisi-amunisi ruhani yang dihasilkan dari proses
amalia-amalia yang ada dalam majelis zikir kami, bahwa ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ketimpangan ekonomi dan sosial ini sudah terlihat di alam metafisikanya. Oleh karena itu, kami ingin mendedikasikan diri kami dengan memperbaiki dari sisi metafisiknya, dari sisi energi ruhaniah yang kami miliki. Bahwa menurut pemahaman kami, kondisi di negeri ini sudah tidak bisa diatasi secara normatif. Artinya, perbaikan pada dimensi yang sama itu sudah tidak memungkinkan, karena seluruh instrumen-instrumen nyaris sudah terdistorsi, fungsinya sudah bergeser dari yang semestinya, sehingga kejadian-kejadiannya menjadi amat masif, apapun itu bentuknya. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan sosial, namun juga dalam kehidupan beragama. Nilai-nilai dasarnya, nilai-nilai yang diagungkannya itu tidak tercermin, tidak termanifestasi dalam kehidupan yang nyata, dalam alam realitas ini. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama, higher dimension command the lower dimension. Artinya, hanya dimensi yang lebih tinggi yang mampu mengontrol dimensi yang lebih di bawahnya. Atas dasar hal tersebut, maka kami berkesimpulan, sistem ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi secara normatif, sehingga harus melalui dimensi yang lebih tinggi, yaitu dengan dimensi ruhania. Atas dasar tersebut, maka satu-satunya cara adalah bagaimana kita menebar energi rohani kita sebanyak-banyaknya ke semesta ini, agar terjadi keseimbangan, agar energi negatif itu akan terserap oleh energi rohani, karena energi rohani mempunyai dimensi yang lebih tinggi. Secara lebih teknikal, bagaimana kami menyebarkan energi rohani yang kita punya, yaitu melalui zikir-zikir berjamaah, atau yang biasa kita sebut dengan tawajuh. Selain itu, juga kita mempunyai ritual yang disebut dengan suluk, sebuah ritual berupa peningkatan energi rohani sekaligus membersihkan jiwa-jiwa kita. Di samping itu juga kita punya ritual lainnya, yaitu ubudiyah. Ubudiyah bentuknya macam-macam, baik itu berupa pembangunan suro-suro ataupun berdakwah seperti ini. Ini adalah dalam rangka menebar energi rohani ke semesta. Sehingga dengan hal tersebut, maka kepada para jamaah harus dipahami kenapa akhir-akhir ini jadwal tawajuh itu diperketat. Demikian juga jadwal suluk, yang dulu mungkin seseorang hanya cukup 1 atau 2 tahun sekali baru melaksanakan suluk. Namun sekarang suluk dilaksanakan di mana-mana dan setiap bulan kita laksanakan. Dan banyak dari jamaah kita yang melaksanakan suluk setiap bulan. Demikian juga halnya dengan ubudiyah, melakukan aktivitas pembangunan suro di mana-mana, tiada henti-hentinya. Termasuk juga para pendakwah yang tiap hari terus berdakwah. Tidak penting apa yang didakwahkan dan tidak penting seberapa orang yang menyimaknya atau mendengarkannya, tetapi bagi kami ini adalah sebuah energi rohani, energi yang bisa ditembakkan ke semesta, yang akumulasinya dapat ditransformasikan oleh seorang guru mursyid. Seorang guru mursyid yang waris adalah yang ruhaniahnya
telah bersambung dengan sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan ruhani antara manusia di alam realitas ini dengan Tuhan di alam Maha Qadim, Tuhan Sang Maha Ruhani. Ketika frekuensi ruhani jamaah yang ada di seluruh Nusantara ini kemudian ditambah energi ruhaniahnya yang powerful, maka seorang mursyid dapat mengakumulasi seluruh energi tersebut dan menebarkannya ke semesta ini demi untuk memperbaiki kondisi metafisik kita yang sudah sangat timpang. Dan nanti kita akan membuktikan. Sekali lagi, perhatikan, nanti kita akan membuktikan. Semesta akan mempertanggungjawabkan karena kita telah melaksanakan sebagaimana rukun dan syaratnya. Semesta yang akan bekerja, Tuhan yang akan menyelesaikannya sendiri. Nanti akan terjadi sebuah kondisi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, di mana hukum akan menjadi panglima. Dia akan tercermin dalam kehidupan yang nyata di sekitar kita. Demikian juga ekonomi yang berkeadilan, yang bisa mensejahterakan seluruh umatnya. Demikian halnya ketimpangan ekonomi akan terkoreksi menjadi ekonomi yang berkeadilan, yang mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Tidak hanya itu, dalam peribadatan agama apapun, itu pun akan terkoreksi. Yang selama ini ibadahnya tidak khusyuk, yang selama ini ibadahnya tidak bersambung, Tuhan yang akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Entah dari mana jalannya, itu bukan urusan kita. Demikian, sekali lagi saya tegaskan, wabil khusus kepada jamaah Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara, agar terus bersemangat. Jangan pernah tinggalkan tawajuh yang mingguan itu. Minimal seminggu sekali, syukur-syukur 2-3 kali seminggu. Demikian juga suluk harus terus diintensifkan, ubudiyah, membangun suro, termasuk berdakwah, jangan pernah berhenti, karena itu akan menghasilkan energi ruhani yang tak terhingga. Semakin effort kita banyak, semakin energi kita melenting, dan nanti ujungnya energi kita, frekuensi kita akan makin presisi dengan frekuensi yang dipunyai oleh guru mursyid kita. Ketika frekuensi itu sudah sangat presisi, maka terjadi resonansi frekuensi yang luar biasa, saling getar-menggetar, energi kita akan melimpah, dan yang mulia Tuan Guru Mursyid kami akan bisa membuncahkan, memuntahkan energi ruhani yang luar biasa itu ke semesta ini, khususnya negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan selanjutnya semesta akan mempertanggungjawabkannya, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Demikian, semoga ini dapat dipahami. Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.